Punya pengalaman yang luar biasa. Ya. Yang pertama kuliner. 2018 April saya masuk ke sini, sampai sekarang 2 tahun 10 bulan saya harus meninggalkan gara-gara kuliner yang luar biasa. Berat badan saya naik 20 kilo. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 1 kilo lah setiap bulan. Bertemu kembali di acara Bincang Relasi. Hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa, regional Mandiri Sulawesi Maluku, Bapak Angga, dan yang akan meninggalkan tugas di regional 10 dan akan digantikan oleh Bapak Osi, pejabat baru. Hari ini kita bicara tentang pengalaman Pangga selama bertugas di regional 10 ini. Mungkin bisa disingkat jelas Pak Pangga, pengalaman-pengalaman yang mengharu biru di Makassar. Terima kasih Bro Faisal, sahabat saya, rekan saya, dan juga keluarga saya selama ada di Makassar. Saya hampir genap 3 tahun dinas di The City of Choto, Kota Dayak, Makassar. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Ya. Yang pertama kuliner. 2018 April saya masuk ke sini, sampai sekarang 2 tahun 10 bulan saya harus meninggalkan gara-gara kuliner yang luar biasa. Berat badan saya naik 20 kilo. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 1 kilo lah setiap bulan. Ya, kalau naik gaji tiap bulan nggak apa-apa. Kalau gaji ini yang bermasalah. Yang kedua, kadang orang melihat kalau Makassar itu kotanya keras. Orang-orangnya keras. Kebetulan saya 2 kali dinas di Makassar. Tahun 2001 sampai 2002, 1 tahun 3 bulan, pertama kali saya menjadi staf di kota Makassar. Dan 2018 saya kembali lagi menjadi orang nomor 1 di region 10 Sulawesi Maluku, di kota Makassar lagi. Ternyata persepsi orang semua itu salah. Jangankan pada saat saya sekarang 2018, waktu tahun 2001-2002 juga semua persepsi itu salah. Saya menemukan keluarga, sahabat justru di kota ini. Saya menemukan harapan ada di sini. Kenapa saya bilang menemukan harapan? Sebelum pandemi, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional itu ada di angka 5,02%. Dan di Sulawesi Selatan itu angkanya 7,8%, which is di atas rata-rata nasional. Potensi yang luar biasa kalau lihat teman-teman dari pendapatan asli daerah di drive dari pertanian, perikanan, dan pertambangan khususnya nikel. Pada saat pandemi, ketika orang lain, daerah lain turun, Pulau Jawa itu minusnya besar. Tapi di Sulawesi Selatan luar biasa. Tidak ada kontraksi yang terlalu dalam, dan bounce back-nya di Q3, Q4 2020 bisa luar biasa. Dan saya yakin 2021 ke depan potensi-potensi yang ada, apalagi terkait pertanian, karena ini food estate, beras lumbung terbesar Indonesia nomor 2 ada di Parepare dan Bone, bisnis itu ada di Sulawesi Selatan. Rumput laut terbaik pun juga ada di daerah Sulawesi Selatan. Ikan terbaik pun ada juga di sini. Dan itu yang membuat saya yakin ekonomi 2021 akan jauh lebih baik dari 2020 untuk wilayah. Inilah yang membuat saya berat ketika harus meninggalkan Makassar, Sulawesi Selatan, baik dari sisi keakraban, persaudaraan, sama potensi bisnis yang luar biasa. Ya, soal tadi kenaikan berat badan, itu kan menunjukkan tingkat kesejahteraan. Semakin berat, semakin sejahtera. Nah, bagaimana pengalaman tentang memimpin regional yang 8 provinsi ini, pengalaman-pengalaman yang sangat selain mengharukan ya, ada tantangan-tantangan. Nah, bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan oleh CEO Region 10 yang baru? Baik, kebetulan Mas Osi ini speknya nggak beda jauh dengan saya.
Jadi direksi itu juga kalau mau ada suksesor, dilihat dulu speknya harus yang mirip-mirip, jangan terlalu jauh. Mungkin kalau dilihat dari nama panjang dan luar biasa, Muhammad Asidi Iswar. Tapi kalau malam cukup panggil Osi. Biar apa? Biar nggak jauh sama yang lamanya. Ya. Angga Erlangga Hanafi panjang, tapi cukup dipanggil Angga dan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Berkait dengan tadi kuliner di sini sangat luar biasa enaknya. Ya. Saya titip pesan ke Mas Osi, hari pertama ini datang, timbang dulu deh. Ya. Karena biar ada perbandingan. Ya, biar jangan menyalahkan timbangan. Kesalahan bukan terjadi pada timbangan, tapi pada diri kita sendiri. Seperti main golf. Kalau teman-teman main golf, mukul salah yang disalahin cuaca. Anginnya kegedean. Ya kan? Lapangan sudah luas dibilangnya, wah ini ada pohon. Padahal sudah luas. Padahal pukulan kita yang salah. Ya kan? Jadi kalau berat badan meningkat, bukan yang salah kuliner Makassar. Bukan yang salah orang lain, tapi kita diri sendiri. Lalu berkaitan dengan suka duka yang saya rasain, saya banyak sukanya di Makassar ini. Tadi cerita potensi bisnis yang luar biasa, stakeholder di sini tuh benar-benar wow, bisa menjadi saudara. Region 10 di Mandiri yang paling luas wilayahnya, 8 provinsi. Jadi Mas Osi sebagai penuh saya, nomor 1 bukan IQ. Pintar aja nggak cukup, di sini tuh harus pintar-pintar. Jadi kalau secara keilmuan itu ada IQ, intelligent quotient, ada EQ, emotional quotient, itu harus dijaga. Apalagi di Makassar, Sirina Pace. Ya kan? Nah, jadi emosional kita harus benar-benar diatur. Jangan bawaannya pengen marah terus. Meskipun tekanan darah saya suka naik turun. Ya, makanya setiap hari saya minum obat biar ada balance. Yang selanjutnya adalah SQ, spiritual. Karena orang Makassar ini memang budaya spiritualnya tinggi. Ya, ada Islamnya kuat di sini, dari kekeluargaannya kuat. Jadi itu yang harus kita pegang. Ditambah satu lagi, megang region yang luas wilayahnya dengan 8 provinsi, perlu namanya CQ, cultural quotient. Jadi kepintaran dalam memanage budaya. Karena budayanya berbeda-beda. Anda berhadapan dengan Makassar, Sulawesi, itu budayanya ada 4. Yang dari Bugis beda, Mandar beda, Toraja lain, Makassar lain. Ketika kita berhadapan dengan Manado pun, lain. Ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan, ada dari Sangihe, itu lain. Ketika kita masuk ke Gorontalo, lain juga. Meskipun berdekatan dengan Manado, tapi budayanya berbeda. Manado dari agamanya Nasrani kebanyakan, di Gorontalo Muslim. Jadi benar-benar kita harus mempelajari yang namanya CQ. Itu titipan dari saya, ada 4 kepintaran. Pintar saja tidak cukup, harus bisa pintar-pintar. Mungkin itu, bro. Mungkin ke Pak Osi, ketika pertama kali mendapat informasi bahwa akan ditugaskan di Makassar untuk memimpin region 10, kira-kira bagaimana perasaannya, Pak? Ya, makasih Bro Faisal. Izinkan saya manggil Bro ya. Yang pertama langsung begitu dapat penugasan Makassar atau informasi sebagai RCO Region 10 di Sulawesi dan Maluku, yang paling pertama saya ingat adalah tinggal di Makassar, coto Makassar. Ya, jadi memang itu makanan favorit saya dari dulu. Lalu ada palu basah, ada sop kondro. Dari mau saya pindah di Surabaya, di Balikpapan, yang saya cari makanan itu. Jadi syukur alhamdulillah. Yang pertama saya ingat makanannya dulu. Tadi persis seperti kata Bro Angga ya. Kemarin saya sudah nimbang. Iya. Alhamdulillah baru naik setengah kilo dalam tempo 1,5 hari. Mudah-mudahan tidak berbanding lurus selama saya berada di sini. Kebayang kalau 3 tahun nambah berapa kilo gitu. Tapi itulah kehebatan kota ini ya, pesonanya dari
makanannya aja sudah beda gitu. Yang kedua tentu saja suatu tantangan baru, Bro Faisal, luar biasa. 8 provinsi yang harus saya manage, di mana dulu saya manage satu provinsi aja nggak habis-habis gitu. Nah ini sekarang 8, artinya ini suatu new journey, perjalanan baru, tantangan baru. Saya excited dan saya memang harus kerja keras ya untuk bisa beradaptasi secara cepat, blended dengan tentu saja yang pertama kota tempat saya tinggal, orang-orang di Makassar dan budayanya, dan Sulawesi secara umum serta Maluku. Makasih tadi Bro Angga nasihatnya, akan saya pegang 4 hal tadi. Tinggal tapi sulit meneruskan apa yang telah dilakukan oleh RCU sebelumnya, yaitu Bro Angga luar biasa telah memberikan fundamental yang sangat baik dan menjadi one of the best regional di Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Ini tugas yang tidak mudah, Bro. Thank you. Bro Osi, ketika ditugaskan ke Makassar, apakah tidak ingat ternyata di pemberitaan media Makassar ini agak keras? Ya, itu betul ya. Pertama yang saya lihat image-nya selalu begitu. Gitu. Tapi alhamdulillah ya memang dalam arti tidak selalu apa yang kita lihat itu benar. Kalau kita perhatikan di seluruh kota di Indonesia pasti ada, dimanapun tempatnya pasti ada. Dan yang kedua, ya beruntungnya manajemen telah memberikan pelatihan kepada saya. Kalau Bro Angga ini setelah dari Makassar ke Medan, saya kebalikannya, dari Medan menuju ke Makassar. Jadi memang betul, manajemen telah melihat istilahnya KW-nya Bro Angga ini jangan jauh-jauh kali lah. Maksudnya kalau di Medan istilahnya begitu kan. Kalau Bro Angga ini aslinya saya KW satunya lah. Jadi speknya nggak terlalu jauh. Cuman switch aja. Saya Medan ke Makassar macam-macam. Artinya dari ujung barat ke ujung timur selalu kita cari hal-hal baiknya. Kita coba beradaptasi dan insya Allah dengan niat yang baik kita bisa mendeliver amanah dari manajemen dan bisa langsung beradaptasi dengan kota tempat kita tinggal. Jadi tidak ada masalah dengan saya dengan pemberitaan media seperti itu, karena itu bagaimana kita membawa dirinya aja. Saya rasa gitu, Bro Faisal. Ya, pertanyaan publik, ada yang menarik tentang khususnya Bro Angga. Bro Angga ini pernah saya dengar cerita sebelum kerja ini. Sebelum kerja, jangan menangis Pak ya kalau cerita tentang ini. Ketika kumpul-kumpul bersama teman-temannya, terus sudah tengah malam, ini kan Bro Angga ini dari dulu sukanya makan, suka kuliner. Terus pulang ke rumahnya, tanya ibu, ada makanan nggak? Ibunya konon katanya bilang tidak ada, ya. Tapi Pangga maksa apapun yang terjadi, teman-teman saya harus makan, ya. Itu cerita yang sangat menginspirasi. Mungkin bisa diadakan sedikit, tapi jangan nangis Pak ya. Oke, terima kasih Bro Faisal. Saya nggak tahu di dalam ceritanya intelijennya dari siapa, gitu ya. Cuman saya dulu punya kenangan indah dengan almarhum ibunda saya, Elis Setiawati, seorang manusia wanita yang terlahir di dunia ini ibaratnya malaikat yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi. Kebaikannya beliau selama hidup itu menjadi berkah dan doa buat saya, sehingga kalau saya merasa perjalanan karir keberhasilan saya itu bukan karena dari doa saya, tapi lebih kepada dari doa orang tua. Nah, beliau itu wanita yang tangguh, terlahir punya adik 10 dan dia nomor 1. Dia rela untuk tidak meneruskan menamatkan SMA-nya, dia hanya sampai kelas 2 SMA untuk membiayai adik-adiknya, ya, yaitu dengan menikah dengan ayah saya yang seorang mahasiswa juga, akhirnya berbisnis mencari uang untuk menghidupi 10 adik-adiknya. Nah, mungkin mentalitas itu yang membangun sehingga banyak orang yang datang ke rumah. Nah, saya dulu senang ngumpul-ngumpul sama teman-teman waktu zaman kuliah, waktu zaman SMA, banyak teman-teman yang ke rumah. Nah, yang luar biasanya,
Saya terlahir dari keluarga yang bukan mampu, yang hidup sederhana, yang kadang-kadang untuk hari esok kita nggak tahu bisa masak atau tidak. Nah, suatu saat saya datang ke rumah dengan teman-teman, kita 7 orang. Dan saya waktu itu nanya, "Mah, untuk makan siang ada nggak?" Ibu saya nggak pernah bilang enggak. Ada, pokoknya datang aja. Dan benar apa yang dilakukan ibu saya ke warung sebelah, ke lorong kalau di sini, ya, cuma hanya beli Indomie dan itu pun ngutang. Jadi istilahnya ngebon dulu lah, gitu. Indomie, telur, beli sayuran, diracik, dia sendiri bisa masak, cuma pakai nasi. Itu mungkin yang bisa diberikan ke teman-teman. Tapi teman-teman setiap datang ke rumah saya, berapapun jumlah orangnya, pasti selalu makan. Apapun pasti ada, diada-adain. Sehingga ketika ibu saya meninggal, ya, bukan seorang pejabat, hanya rakyat biasa yang ngantar ke kuburan, waktu itu ke makam itu sampai ratusan orang. Dan semua teman-teman saya manggilnya mama. Jadi kayak mengibukan lah. Gitu. Ya, itu yang saya rasakan, pengalaman yang luar biasa dari cerita yang Bro Faisal sampaikan. Cuman lesson learn-nya bahwa ibu saya itu orang yang ketika harus berbagi, kadang-kala nggak ada yang bisa bagi pun dia bagikan. Dan berkahnya mungkin tidak beliau rasakan, tapi dirasakan oleh anak-anak dan turunannya. Itu aja. Terima kasih, Bro. Ya. Para pemirsa di seluruh dunia, kita telah berhasil mengerjai Bro Angga dan kita membuat sedih karena terus terang host juga merasa sedih karena harus kehilangan tanda petik salah seorang saudara saya terbaik. Tapi kita doakan mereka, Bro Angga, lebih berhasil di tempat tugas yang baru. Demikian juga kepada Bro Osi, semoga selamat dan sukses selama menjadi region Swab Mandiri Wilayah 10. Amin. 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 Kita kembali ke studio.